Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayuning Tias, mahasiswi Magister Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan seminar hasil penelitian ini, saya akan memaparkan hasil dari tesis saya yang berjudul Pengaruh Inflasi Pangan, Pendapatan Per Kapita, dan Belanja Konsumen terhadap Ketahanan Pangan Negara ASEAN pada tahun 2013 sampai 2022. Penelitian ini saya lakukan di bawah bimbingan dua dosen yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Siti Nurjanah dan Profesor Dr. Raden Tuti Sariwulan. Saya ucapkan terima kasih atas segala arahan dan dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Latar belakang dalam penelitian ini adalah ketahanan pangan merupakan isu global yang semakin krusial, terutama di kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan dari perubahan iklim, pandemi, dan ketidakstabilan ekonomi. Negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand menunjukkan dinamika yang berbeda dalam menghadapi tantangan tersebut, khususnya terkait inflasi. Misalnya, Indonesia menghadapi tantangan dalam distribusi pangan karena kondisi geografis dan ketergantungan pada impor. Malaysia memiliki sektor agrikultur yang kuat, namun tampak memiliki inflasi pangan. Thailand sebagai eksportir utama juga tidak lepas dari tekanan inflasi domestik. Sementara untuk Singapura yang sangat bergantung pada impor justru berhasil mengelola ketahanan pangannya menjadi kebijakan yang efisien. Selain inflasi pangan, pendapatan per kapita dan belanja konsumen juga memainkan peran penting karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat terhadap pangan yang bergizi. Berdasarkan latar belakang dari masalah ini, timbullah pertanyaan utama dalam penelitian ini. Apakah terdapat pengaruh antara inflasi pangan, pendapatan per kapita, dan belanja konsumen terhadap ketahanan pangan negara ASEAN pada tahun 2013 sampai 2022? Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui secara empiris pengaruh ketiga variabel independen, yakni inflasi pangan, pendapatan per kapita, dan belanja konsumen terhadap ketahanan negara ASEAN pada tahun tersebut. Dengan manfaat penelitian, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk informasi dan gambaran nyata mengenai kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Hasilnya dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan yang lebih efektif. Teori dan kerangka konseptual yang digunakan dalam slide kali ini dapat dilihat. Di antaranya adalah mencakup teori makro, teori daya beli masyarakat, serta teori ketahanan pangan dari FAO dan lembaga internasional. Dengan kerangka teoritis sebagai berikut: inflasi pangan, pendapatan per kapita, dan belanja konsumen mempengaruhi ketahanan pangan negara ASEAN. Metode penelitian di sini, unit analisis dalam penelitian ini adalah Indeks Ketahanan Pangan Negara ASEAN pada periode 2013 sampai 2022 dengan variabel dependennya yaitu ketahanan pangan, lalu variabel independennya inflasi pangan, pendapatan per kapita, dan belanja konsumen. Dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya seperti Trading Economics dan BPS. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel karena penelitian ini mencakup dimensi waktu dan lintas negara.
Deskripsi data yang pertama yaitu tentang ketahanan pangan. Berdasarkan tabel berikut, data menunjukkan bahwa Singapura secara konsisten memiliki indeks tertinggi, mencerminkan akses dan stabilitas pangan yang sangat baik. Malaysia dan Thailand menunjukkan peningkatan yang moderat, sementara Indonesia mengalami fluktuasi. Deskripsi data yang kedua yaitu tentang inflasi pangan. Berdasarkan tabel berikut, Indonesia mengalami tekanan inflasi pangan yang tinggi dan berupaya mengatasi melalui program pertanian. Malaysia stabil dengan inflasi rendah dan Thailand mengalami fluktuasi signifikan. Singapura mengalami kenaikan inflasi namun tetap dapat menjaga stabilitas pangan melalui kebijakan yang terstruktur. Selanjutnya adalah deskripsi data dari pendapatan per kapita. Berdasarkan tabel, Singapura dengan pendapatan per kapita tertinggi memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya dan teknologi pertanian, mendukung ketahanan pangan yang kuat. Indonesia meskipun berpotensi besar di sektor pertanian menghadapi tantangan seperti fluktuasi cuaca. Sementara itu, Malaysia dan Thailand menunjukkan kemajuan pertanian, namun masih bergantung pada impor pangan. Deskripsi data yang keempat adalah tentang belanja konsumen. Berdasarkan tabel, belanja konsumen Indonesia menunjukkan fluktuasi selama 2013 sampai 2022, meningkat hingga puncaknya pada tahun 2019 yaitu sebesar 105.080 dolar Amerika, menurun akibat pandemi COVID pada tahun 2019 dan stabil kembali pada tahun 2022 di angka 90.110.000 dolar Amerika. Selanjutnya saya akan melakukan beberapa uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model. Yang pertama adalah uji normalitas. Jadi berdasarkan gambar hasil uji, di sini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,995 yang lebih besar daripada 0,05 sehingga data dapat dinyatakan atau disimpulkan lolos uji normalitas. Selanjutnya ada uji multikoliniaritas. Hasil pada tabel menunjukkan bahwa nilai center VIP seluruh variabel independen kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikoliniaritas antar variabel. Dan uji heterokodestisitas berdasarkan tabel ini, nilai probabilitasnya itu sebesar 0,3262 lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data memenuhi asumsi homoskedastisitas dan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada residual. Untuk uji asumsi klasik selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Berdasarkan tabel berikut menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,1215 lebih besar daripada 0,05 yang berarti tidak terjadi autokorelasi dalam residual. Selanjutnya adalah analisis regresi dalam data panel. Yang pertama adalah uji Chow. Berdasarkan hasil uji Chow menggunakan residual test, di sini diperoleh nilai cross sectionnya itu sebesar 1,56 dengan probabilitas 0,66. Karena probabilitas lebih besar daripada 5%, maka model yang tepat adalah CEM atau Common Effect Model. Untuk uji Hausman, di sini berdasarkan hasil uji Hausman dengan nilai probabilitasnya 0,72 lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, model yang digunakan adalah RAM atau Random Effect Model.
Pada uji lanjutan, yaitu nilai cross-section-nya sebesar 0,91 dengan probability 0,33, menunjukkan bahwa model CHEM dapat digunakan pada data ini, namun dikombinasikan dengan hasil uji Hausman, keputusan akhir tetap memilih model RAM, yaitu Random Effect Model. Dengan uji hipotesis, di sini untuk hasil uji parsial ataupun uji T ini masing-masing yaitu untuk variabel inflasi pangan, T statistiknya sebesar min 2,3 dengan nilai probabilitas 0,02 yang menunjukkan bahwa inflasi pangan berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan. Lalu untuk variabel X2 yaitu pendapatan per kapita, T statistiknya itu besarnya 2,04 dengan nilai probability 0,04 yang menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan. Lalu untuk variabel X3 yaitu belanja konsumen, T statistiknya sebesar 5,6 dengan nilai probabilitasnya adalah 0,00 yang menunjukkan bahwa belanja konsumen juga berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan. Selanjutnya adalah analisis regresi dengan data panel. Yang pertama adalah uji simultan ataupun uji F. Di sini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 39,53 dengan probability 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan. Selanjutnya adalah nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 0,74 yang menunjukkan bahwa 74,7% variasi ketahanan pangan dapat dijelaskan oleh inflasi pangan, pendapatan per kapita, dan belanja konsumen. Sisanya sebesar 25,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Selanjutnya saya akan memasuki bagian pembahasan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa inflasi pangan berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan negara ASEAN. Kenaikan harga pangan akibat inflasi menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan seperti yang terlihat di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Toromade pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa inflasi pangan yang tidak terkendali dapat memperburuk kualitas gizi dan meningkatkan angka malnutrisi. Pada aspek pendapatan per kapita, hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan pendapatan per kapita lebih tinggi seperti Singapura, Malaysia, cenderung memiliki ketahanan pangan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan atau hal ini didukung dengan studi dari Drewnowski dan Darmon pada tahun 2005 yang menekankan bahwa akses terhadap pangan bergizi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Kemudian terkait belanja konsumen. Pola konsumsi pangan juga berdampak pada ketahanan pangan. Negara dengan belanja konsumen tinggi menunjukkan akses pangan yang lebih baik. Namun di negara berpendapatan rendah seperti Indonesia dan Thailand, besarnya belanja pangan justru mencerminkan keterbatasan daya beli, sebagaimana diungkapkan oleh Amailina Yusrin dan Info pada tahun 2024. Penelitian ini memiliki dua keterbatasan utama. Yang pertama adalah keterbatasan ketersediaan dan kualitas data. Mengingat perbedaan metodologi antar sumber seperti FAO, World Bank, dan BPS, serta ketahanan pangan pelaporan di berbagai negara ASEAN. Yang kedua adalah penelitian ini belum masuk ke dalam faktor non-ekonomi seperti perubahan iklim, kebijakan pertanian, dan stabilitas politik yang juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan.
Secara keseluruhan, ketahanan pangan di ASEAN dipengaruhi oleh inflasi pangan, pendapatan per kapita, dan belanja konsumen. Inflasi yang tinggi menurunkan daya beli, sedangkan peningkatan pendapatan memperkuat akses pangan jika didukung kebijakan distribusi yang baik. Untuk itu, diperlukan kebijakan terintegrasi dalam penguatan rantai pasok, peningkatan pendapatan, dan stabilisasi harga pangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan di kawasan ASEAN. Dengan saran penelitian, untuk peneliti selanjutnya itu disarankan untuk menggunakan data yang lebih komprehensif dan mempengaruhi sumber data dari lembaga terpercaya, dan mengintegrasikan faktor non-ekonomi seperti perubahan iklim, kebijakan pertanian dalam analisis berikutnya. Lalu bagi pemerintah dan pembuat kebijakan direkomendasikan untuk menstabilkan harga pangan melalui pengelolaan cadangan pangan dan subsidi, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pertanian, dan mendorong edukasi konsumsi pangan lokal yang sehat. Bagi industri dan sektor swasta disarankan untuk meningkatkan investasi dalam teknologi pangan dan memperkaya kerjasama dengan pemerintah dalam distribusi dan penguatan rantai pasok pangan. Demikian pemaparan hasil seminar penelitian saya. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Namun, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan pangan di kawasan ASEAN. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan, kritikan, maupun pertanyaan yang dapat memperkaya penelitian ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.